Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital kelas C3 Akuntansi. Saya Astrid Triani dengan NPM 102211138. Perkenalkan, nama saya Daya Nur Fadila dengan NPM 102211140. Saya Isti Pradila Putri, NPM 102211219. Saya Amanda Sayyidina ini dengan nomor induk mahasiswa 102211136. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu wirausaha yang bergerak di bidang atau di industri fashion. Kita akan membahas mengenai latar belakang dari usahanya, pemasaran digital yang beliau lakukan, dan juga motivasi apa yang akan beliau berikan untuk kita selaku anak muda yang mungkin ingin mencoba untuk berjualan ataupun berwirausaha. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu wirausaha. Usaha kali ini bergerak di bidang fashion dan toko dari usaha kali ini yaitu bernama Shaka Shop. Nah, kita sudah bersama owner dari Shaka Shop yaitu Teteh Dewi. Oke, langsung aja kita mulai wawancaranya dari ownernya kita. Oke, kan Shaka Shop itu bisnisnya udah dimulai dari berapa tahun? Udah 3 tahun. Untuk Shaka Shop ini kan di industri fashion. Berfokusnya fashion wanita, anak-anak atau Wanita. fashion wanita. Untuk fashionnya ini sendiri kan Teteh mengambil barang dari orang lain kan, belum melakukan usaha manufaktur sendiri gitu ya. Nah, Teteh mengambilnya dari mana? Ada Dari suppliernya. Oke, lalu ini ada latar belakang pemilihan nama brandnya. Kenapa bisa Shaka Shop gitu? Karena ngambil dari nama anak sih. Jadi Teteh ngambil barang dari yang lain terus rebranding gitu ya, bahwa ini tuh barang dari Shaka Shop yang nanti siap untuk dipasarkan. Nah, udah 3 tahun nih usahanya. Menurut Teteh, apa sih tantangan dan kendala terbesar dalam usaha Teteh di Shaka Shop ini? Tantangannya mungkin lebih banyak pesaing aja kali ya, karena sekarang kan pandemi juga jadi lebih banyak yang jualan. Itu aja sih tantangannya, lebih banyak saingan. Nah, untuk sekarang perkembangan bisnis yang Shaka Shop ini menurut Teteh bagaimana sih di 3 tahun belakangan ini atau khusus di tahun ini gitu? Untuk tahun ini sih lumayan ya, daripada tahun-tahun kemarin kan sempat ada penurunan juga. Nah, untuk beberapa bulan ini agak meningkat. Nah, untuk produknya, produk fashion wanitanya itu yang seperti apa sih yang biasanya Teteh jual? Kayak gamis, turun yang kayak gitu sih, kayak musliman gitu. Terus untuk target pasarnya lebih spesifik kan perempuan ya, dari usia ke Dari remaja kan ya. dari remaja sampai oke. Nah, target pasarnya sendiri Teteh apakah memasarkan secara offline langsung atau online? Untuk offline-nya belum ada ya, jadi online. Iya, online aja. Oke. Lalu apa sih latar belakang ya dari Teteh ingin terjun ke industri fashion menjual pakaian-pakaian? Karena mungkin pakaian wanita itu lebih dicari, lebih banyak diminati mungkin ya. Terus banyak perkembangan modern produk. Iya gitu. Kalau sejauh ini usahanya itu Teteh nilai proses untuk kedepannya akan seperti apa? Mungkin di tahun-tahun ke depan untuk Shaka Shop ini apa ya, Teteh keinginan untuk Shaka Shop ini akan seperti apa gitu? Ya mudah-mudahan sih lebih banyak lagi kawan-kawan yang lebih dikenal juga, lebih banyak lagi pengikutnya sama pembelinya gitu.
berarti kan cara-cara untuk mendapatkan pelanggan kita teh lakukan lewat online website ini. Berarti ada permasalahan yang kita ada beberapa pertanyaan soal permasalahan digital. Oke, teman saya pasti akan menyampaikan pertanyaannya. Kan tadi permasalahannya apa secara digital ya, secara online. Nah pertanyaannya apa aja sih yang dilakuin Teteh supaya masyarakat itu tahu Teteh apa sih punya usaha ini gitu? Lebih sering bikin video tentang apa namanya produk tersebut, terus sering nge-share link penjualannya gitu. Di WA sama di TikTok juga ada. Jadi di TikTok sama WA gitu ya. Terus branding di sosmednya seperti apa supaya masyarakat tuh selalu ingat ke tokonya Teteh kayak baju baru atau apa? Ya, lebih sering mengupdate aja kali. Ya, update produk baru, jadi ya nggak ketinggalan. Iya, ketinggalan model. Jadi untuk usahanya biar ini modelnya itu harus selalu diperbarui biar konsumen tuh beli lagi gitu. Jadi tiap musim ganti beda. Iya. Terus apa sih alasan Teteh kenapa pilih jualan online nggak offline aja gitu? Karena online untuk sekarang lebih banyak peminatnya, karena banyak diskon juga kali ya. Kalau misalkan kita jual offline kan harganya bisa beda jauh, jadi masyarakat juga lebih banyak yang mau beli belanja online juga. Terus konsumen juga bisa luas ya wilayahnya. Jadi nggak dari daerah itu aja gitu. Berarti diskon di online itu promo-promo itu berarti sangat penting ya. Iya. Berarti Teteh udah ada perhitungan soal diskon itu biar nanti tuh tetap ada profitnya tuh sesuai dengan yang Ada. Ya. jadi udah dilakukan ya Teteh ya. Iya. Kadang dari marketplace-nya juga ada diskon juga. Jadi nggak terlalu dari toko, tapi dari itu juga ada. Berarti toko juga buat apa sih bikin promo-promo juga ya? Terus teh sejauh ini apakah ada endorse ke selebgram atau Bagian upload konten-konten aja ya. Terus berarti kan itu ya ada biaya-biaya promo atau kadang promonya juga udah diatur sama TikToknya. Nah itu gimana sih caranya biar kita semua tahu kalau misalnya biar bisa menjadi sebuah toko di TikTok Shop yang bisa bergabung di TikTok itu tuh apa aja sih biar yang harus dilakukan sama seseorang biar bisa gabung di TikTok Shop gitu, biar usahanya maju di TikTok Shop. Jadi gimana caranya Teteh bikin marketplace di TikTok terus bisa bisa berkembang sampai saat ini gimana? Kalau untuk daftarnya sih gampang ya. Ya kita download aja TikTok Shop-nya. Lalu kita ikuti aja panduan di sana juga, kan ada panduannya untuk daftarnya gimana, cara masukin produknya gimana, cara masukin harga-harganya gimana. Udah ada di sananya, kita tinggal ikutin aja. Gampang sih. Nggak ada persyaratan khusus gitu gimana misalnya? Nggak ada. Paling harus ada KTP sama nomor rekening aja. Ada nggak kayak tips-tips atau aspek-aspek yang harus diperhatiin saat berjalan di TikTok Shop? Yang harus diperhatikan itu berarti fotonya harus jelas, sama nama produknya juga harus jelas, sama kayak size-nya, warnanya juga harus jelas biar pembeli itu nggak salah check out. Nggak ada kesalahan. Jadi pembelian intinya itu si barangnya itu harus benar-benar sesuai sama apa yang kita jual gitu ya, di deskripsi produknya. apakah ada biaya administrasi sendiri untuk TikToknya dan berapa besar yang masuk ke Teteh? Kalau untuk admin sih nggak ada ya. Kalau untuk komisinya itu tergantung sellernya.
dari sellernya ada yang komisinya 25%, ada yang 10%, ada yang 30% juga gitu, tergantung sellernya. Jadi kembali langsung ya ke TikTok, nanti dari TikTok profitnya langsung ke ini kita teh bisa 10% sesuai yang di awal. Terus itu teh komisi itu penarikannya tuh bisa langsung ditarik atau nunggu dulu waktu misalnya seminggu atau sebulan? Biasanya kalau misalnya kita terjual hari ini itu nggak langsung masuk ke TikTok kita, itu bisa nunggu sampai 3 hari, paling lama 3 hari, paling lama 1 minggu 3 hari baru komisinya masuk ke TikTok kita. Paling banyak itu satu kali tarik uang dari hasil profit itu Bertani teteh Kalau untuk penarikan itu minimalnya 10.000, untuk maksimalnya bisa 9 juta sampai 9 juta. jadi nggak bisa lebih dari 9 juta. Enggak. Untuk sejauh ini apakah ada tantangan buat tetehnya? Banyak. Jadi harus lebih kreatif lagi mungkin, yang bikin VT biar FYP juga dibeli orang lain gitu. Biar terkenal ya teh. Terus teh sejauh ini apa ada kendala atau pernah apa gitu konsumen gimana gitu? Sejauh ini alhamdulillah lancar. Terus teh di toko itu suka COD atau cuma COD ada. Transport juga ada. Terus teh kasih ada customer yang super bawel, terus pesanannya nggak sesuai gitu. Kalau selama ini sih belum pernah ada yang komplain untuk masalah produknya. terus teh kan di TikTok itu biasanya ada live ya. Nah, teh suka nggak? Jarang sih karena sambil kerja juga, jadi nge-live-nya kadang seminggu cuma 3 kali doang. Kira-kira di live itu teteh kan biasanya ada jam-jam tertentu ya. Ada. Nah, teteh biasanya kalau live kira-kira dari kisaran jam berapa sampai jam berapa? Cuma 1 jam aja di jam 8 malam. jadi prime time biar banyak yang nonton juga. Terus seefisien apa live itu kalau misalnya dilakukan terus kan banyak promo tuh, itu tuh efisien banget nggak sih buat tokonya? Iya, sangat membantu banget. Karena itu kan kalau misalkan sambil live, promo dari TikTok juga banyak gitu, jadi si pembeli juga lebih banyak kalau pas saat live, karena mungkin beda promonya juga kan. Tadi kan saya bilang ada voucher TikTok ya, promo-promo gitu. Nah, kira-kira kalau live itu kan suka ada nih, aku lihat di TikTok kalau ada yang live itu suka ada voucher. Nah, itu tuh kira-kira voucher itu tuh langsung ada di akunnya apa sama teteh sendiri kayak yang punya tokonya gitu? Yang Ya itu biasanya setiap akun itu beda-beda, jadi itu mah dari TikToknya untuk voucher-voucher yang biasanya di musim apa aja sih teteh jualannya yang paling tinggi gitu profitnya, terus berapa persen kira-kira profit peningkatannya dibanding musim-musim biasa? kalau musiman gitu mah paling pas Ramadan, Lebaran, terus ada kalau ada hari-hari besar, sama kalau pas ada yang lagi viral juga itu bisa meningkatkan profit juga, meningkatkan penjualan. Untuk perbedaannya, kenaikannya bisa sampai 50% lebih tinggi dari hari-hari biasanya. Nanti kan teman-teman udah nanya nih banyak. Nah, sekarang bagian saya ya. Apa sih tujuan teteh bikin usaha online shop di TikTok? Tujuan pertamanya ya pertama menambah penghasilan juga ya. Jadi selain bekerja kan ada penghasilan lain juga dari jualan. Terus
ingin mengembangkan toko juga karena suka fashion juga, jadi sama senang belanja online juga gitu. Jadi karena saya suka belanja online, mungkin banyak juga kan ya di luar sana yang suka belanja online, jadi kepikiran juga buat saya juga bisa jualan gitu. Nah, yang terakhir teh motivasi nih buat kita nih yang mau ke dunia jualan gimana? Motivasinya yang pertama sih konsisten ya, konsisten untuk berjualan, konsisten untuk belajar, konsisten untuk selalu bikin video yang menarik, terus kerja keras ya, sama jangan gampang nyerah gitu. Tadi. Teteh, terima kasih banyak ya atas waktunya, motivasi dan juga pengetahuannya. Semoga Teteh lebih lancar ke depannya. Amin. Jangan lupa belanja juga ya.